Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, eh, para pendengar sekalian, kali ini kita akan bahas menyambung video kemarin, ya, yaitu faktor penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh faktor faktor fisika. Nah, eh, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang eh, faktor fisika terkait dengan kebisingan, kemudian lingkungan dingin, ya, lingkungan dingin, lalu kemudian suhu ekstrim di lingkungan kebisingan kebisingan suhu ekstrim di lingkungan panas. Nah, kali ini kita akan bahas tentang di lingkungan dingin, lalu kemudian getaran. Nah, ini selanjutnya sampai penerangan, ya. Baik, kita masuk ke lingkungan dingin. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu terkait dengan fisiologi tubuh manusia. Jadi bagaimana tubuh manusia ini beradaptasi dengan tubuh manusia ini bereaksi terhadap lingkungan dingin. Nah, di dalam tubuh manusia ada nama di otak, tepatnya di otak kita itu ada namanya hipotalamus. Nah, hipotalamus ini salah satu fungsinya adalah dia menjaga suhu tubuh, ya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan vasokonstriksi perifer atau mempersempit saluran atau aliran darah, ya, aliran darah. Kemudian yang aliran darah tadi yang ada di kulit, ya, bagian darah tepi kita nih, ya. Nah, kemudian selain itu juga dia meningkatkan produksi panas. Nah, hipotalamus ini meningkatkan produksi panas karena dia untuk menjaga suhu tubuh manusia dengan cara shivering atau menggigil. Nah, jadi makanya kalau kita di tempat yang dingin atau lingkungan dingin itu terasa menggigil, nah itu adalah salah satu kerjanya si hipotalamus ini untuk menjaga suhu tubuh kita. Jadi dia memerintahkan tubuh untuk menggigil. Nah, dengan menggigil itu dia akan meningkatkan laju metabolisme dari mulai dari 2 sampai 5 kali lipat, ya. Jadi 2 sampai 5 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Nah, ini yang menyebabkan kita nanti akan lapar saat dingin, ya. Nah, itu. Lalu kemudian selain itu juga tubuh kita ini akan meningkatkan aktivitas fisik, ya. Jadi kalau misalkan kita dalam kedingin ini, cara menjaga menjaga suhu tubuh, kita harus melakukan aktivitas fisik atau meningkatkan aktivitas fisik, bergerak, ya, bergerak, gosok-gosok tangan, gosok-gosok kulit, gitu ya, pakai tangan. Nah, itu saling inilah, ya. Nah, untuk supaya kita bisa meningkatkan produksi panas tubuh. Selain itu ada saraf kita. Nah, ini juga saraf ini yang tadinya dia mendeteksi sensasi dingin lalu kemudian mengirimkan ke hipotalamus, ya. Nah, hipotalamus baru memerintahkan, ini dingin, maka harus ngapain gitu ya untuk menjaga suhu tubuh kita supaya tidak dingin atau tidak turun. Berapakah suhu tubuh kita normalnya? Ya, itu 36 sampai 37 derajat Celcius. Nah, itu normalnya. Jadi itulah menjaga suhu tubuh kita, ya, supaya tidak dingin. Nah, saraf pada kulit ini mendeteksi sensasi dingin. Nah, tapi ya ketika kulit membeku, ini sensasi dingin akan hilang. Jadi kalau tadinya sudah terasa dingin, kemudian kita masih di lingkungan dingin tersebut, lalu kemudian dinginnya hilang. Nah, ini kita harus periksa nih bagian yang tadi mendeteksi dingin ini, apakah sudah membeku atau tidak. Nah, itu kalau sudah hilang, kalau sudah sensasinya dingin, sensasi dinginnya sudah hilang, nah ini berarti bagian tubuh tadi itu sudah membeku, ya, hati-hati. Nah, pekerja di lingkungan ini dingin ini membutuhkan 10 sampai 15% lebih banyak kalorinya. Nah, jadi kalau mau ini nih saya kasih ide sedikit nih, kalau misalkan mau diet ini bagus sekali nih, ya. Nah, kerja aja di tempat yang dingin atau tempat-tempat dingin lah gitu ya. Nah, beraktivitas ya, karena di situ bisa membakar kalori 10 sampai 15%.
Nah, ini makanya orang bekerja di lingkungan dingin ini dia sangat mudah lapar ya, banyak makannya. Nah, karena itu tadi ya, bekerjanya lebih berat ya, karena dia di lingkungan dingin. Beda dengan lingkungan panas ya. Butuh banyak kalori nih di lingkungan dingin. Lalu patofisiologisnya ini bagaimana nih cedera atau penyakitnya ya. Nah, ada dua jenis utama ya. Cedera utamanya ya, ada cedera bukan beku, ada cedera beku. Nah, cedera bukan beku berarti tidak atau sebelum beku nih, atau tidak dikarenakan beku ya, jaringannya tidak beku, bagian tubuhnya tidak membeku. Cederanya apa saja? Pertama adalah hipotermia ya, hipotermia ini suhunya turun nih, suhu tubuhnya turun. Lalu kemudian child blindness, nah ini. Lalu kemudian pernio, nah ini ya, atau immersion foot. Nah, ini untuk yang cedera beku. Nah, kalau cedera tidak beku, bukan disebabkan oleh pembekuan dari jaringan bagian tubuh. Nah, kemudian ada jenis cedera yang kedua adalah cedera beku. Nah, cedera beku ini memang betul-betul bagian tubuhnya membeku ya. Nah, membeku. Nah, inilah yang terjadi adalah frostnite dan frostbite. Frostnite dan frostbite. Yang paling umum adalah yang frostbite. Nanti kita bahas. Kemudian ada masalah lain ya, yaitu adalah accidental injury ya. Jadi accident ini ya, cedera ya. Kemudian sunburn. Nah, kok bisa nih dingin-dingin kok kena sunburn? Nah, ya. Lalu kemudian snow blind. Nah, kemudian keracunan karbon monoksida. Nah, ini ya. Dan lainnya. Nah, kita bahas dulu ini ada ya, kita bahas terkait dengan pertama tadi cedera bukan beku ya, hipotermia. Bagaimana tanda gejalanya hipotermia ini ya? Sebelumnya ya, definisi hipotermia ini adalah suhu tubuh menurun ya, suhu tubuh menurun di bawah normal ya. Yang normalnya tadi kan 36 sampai 37. Nah, ini di bawahnya ya. Nah, bagaimana tanda gejalanya ya? Tanda gejalanya yang ringan, kalau ringan ini dia mulai nih pusing. Nah, ya. Kemudian dia lapar. Lalu kemudian mual-mual ya, karena lapar tadi ya. Lalu kemudian laju nafasnya meningkat ya, nafasnya cepat nih, kayak orang sesak gitu ya, cepat nafasnya. Kemudian denyut jantungnya pun meningkat. Lalu kemudian dia sulit berbicara karena tadi sangat dingin sekali ya. Nah, kemudian dia lemas ya, dan gangguan koordinasi geraknya pun terganggu. Jadi geraknya ya terganggu gitu ya, karena sarafnya juga. Nah, ini gejala ringan. Kalau sudah menunjukkan gejala ini, segeralah cepat diatasi gitu. Nah, kalau gejala berat gimana? Nah, tadi dia sudah menggigil, biasanya di ringan itu menggigil. Nah, ini sudah berhenti menggigilnya. Nah, ya, dia sudah berhenti menggigilnya, kemudian mulai penurunan kesadaran. Nah, ini udah mulai mau pingsan nih. Nah, ini yang dialami para pendaki gunung ya, yang di gunung-gunung tinggi yang sampai ada yang meninggal di atas gunung itu. Nah, ya ini dia. Nah, penurunan kesadaran, mengigau dan berbicara atau bergumam, berhalusinasi ya. Ngomongnya entah apa-apa gitu ya. Nah, lalu kemudian tidak dapat berkonsentrasi, nadinya pun melemah, diukur nadinya melemah dan lambat, laju pernapasannya melambat. Nah, kalau sudah seperti ini nih, ya udahlah ya, hati-hati nih ya. Nah, penyebabnya apa ya? Karena paparan lingkungan dingin yang berlebihan. Ini biasanya yang minus ya, minus berapa derajat Celcius ya, atau di 5 derajat Celcius. Nah, ini sudah mulai dia hipotermia, lingkungannya ya, bukan tubuhnya ya. Di 10 derajat Celcius atau 5 derajat Celcius. Nah, ini udah mulai nih ya. Kemudian exhaustion dan dehidrasi. Nah, ini ya, karena dia juga dehidrasi. Subnormal tolerance akibat keturunan dan obat-obatan. Biasanya ini menyebabkan hipotermia. Lalu bagaimana
P3K-nya atau pertolongan pertamanya ya. Jadi kalau sudah menemukan gejala seperti tadi, hipotermia tadi, maka yang orangnya tadi itu dibawa ke tempat yang hangat. Tempat yang hangat. Di api unggun kah, di mana ya? Di ruangan gitu ya. Atau di tenda yang hangat, misalnya seperti itu. Nah, dan lepaskan pakaian yang basah. Jadi di tempat dingin ini kan biasanya, apalagi di daerah dingin ini biasanya basah ya. Jadi makanya harus dilepaskan pakaian basahnya, kemudian diberikan selimut tebal supaya badannya kembali hangat lagi. Lalu kemudian diberikan cairan hangat dan manis jika sadar. Ini kalau yang sadar berikanlah minuman gitu ya, minuman yang hangat dan manis ya. Berarti yang tinggi kalorinya nih ya. Bisa teh manis ya, bisa coklat hangat ya. Nah, pokoknya yang hangat nih. Nah, jika sudah ini kita bawa ke rumah sakit jika perlu ya. Nah, kemudian kita masuk ya, itu tadi yang hipotermia. Ya, sekarang kita masuk ke frostbite. Nah, ini yang disebabkan oleh beku bagian tubuhnya. Bagaimana tanda dan gejalanya? Ya, ini frostbite ini adalah udah mati jaringannya, biasanya udah gambarnya itu jaringannya tuh sudah menghitam gitu ya. Nah, misalkan jarinya sudah menghitam dan ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ya, biasanya diamputasi saja gitu bagiannya. Tanda dan gejalanya bagaimana? Ya, pertama kulitnya dingin. Ya, biasanya kan kulit kita kalau yang hidup ini kan hangat gitu ya. Nah, bisa kita ya kan. Nah, ini dingin ya. Kemudian terasa seperti menusuk-nusuk, ini bagi orang yang terasa dingin tadi ya, seperti menusuk-nusuk. Nah, ya. Kemudian ada sensasi kesemutan. Nah, bayangkan aja lah ini kalau megang batu es. Nah, seperti itulah rasanya ya. Lalu kemudian mati rasa. Nah, ini dipukul kebas-kebas gitu ya. Lalu kemudian kulit kemerahan ya. Kulit yang apanya tadi mulai merah, dan lama-lama akan terjadi sensasi terbakar saat pertama kali terpapar. Nah, ini ya. Lalu kemudian ada pembengkakan. Kulit pucat, putih. Nah, dapat muncul lecet ya. Dia bisa lecet dia nih kalau udah dingin kali. Kemudian nah, ini yang parahnya adalah jaringannya mati, yang berwarna hitam, biru atau abu-abu gelap, jadi mati. Nah, ini kalau sudah seperti ini ya udah nggak bisa diselamatin lagi ya, jadi harus diamputasi ya. Inilah tanda gejala dari frostbite. Nah, penyebabnya apa? Jadi pertama itu memakai pakaian yang tidak sesuai dengan udara dingin, tidak melindungi tubuh untuk melawan dingin, angin atau air. Nah, ini ya, jadi di daerah-daerah dingin atau lingkungan dingin, nah ini seharusnya pakaiannya harus sesuai. Lalu kemudian terpapar angin dingin dan kuat terlalu lama. Risiko luka karena frostbite akan naik ketika suhu udara turun di bawah minus 15 derajat Celcius. Nah, ini di mana nih? Daerah mana nih? Ya. Nah, pekerjaan bagaimana nih? Nah, ini kalian bisa bayangkan sendiri. Bahkan walaupun angin tidak kuat, tak ada angin pun, tapi kalau suhunya sudah di bawah 15 derajat Celcius, nah ini dia ya. Ini adanya di kutub-kutub nih, kutub selatan, dekat-dekat kutub sana ya, kutub utara ya. Nah, ini tiba di lingkungan cuaca seperti ini, nah ya harus hati-hati. Lalu kemudian paparan bahan-bahan seperti es, bahan-bahan beku atau logam beku. Nah, ini di mana? Ya, ini di ruangan penyimpanan makanan, makanan beku. Nah, ini hati-hati ya. Ini sudah biasanya di bawah minus-minus nih. Ya, minus-minus minus berapa ya, 15 derajat, biar beku kali. Wah, jangan sampai kita pula beku di situ kan. Ya. Nah, bagaimana pertolongan pertamanya? Ya. Pertama sama juga seperti hipotermia tadi, dibawalah ke area yang hangat dan lepaskan pakaian yang basah. Jadi kalau sudah timbul gejala tadi itu sudah cepat bawa ke daerah yang hangat dan lepaskan pakaian yang basahnya kalau basah. Sama, beri selimut tebal, minum cairan hangat ya. Tadi coklat panas atau teh hangat ya, itu teh hangat. Nah, perlakukan sebagai luka bakar. Jadi yang tadi sudah kena, tadi sudah merah kulitnya itu, hati-hati jangan digosok ya. Yang sudah apa nih jangan digosok kan, untuk biar hangat nih jangan digosok dulu. Ya, cukup diselimut saja, jadi jangan sampai tergeser karena akan lecet dia nantinya kulitnya itu. Nah, jika parah nanti dibawa ke rumah sakit lah, jika perlu dibawa ke rumah sakit.
itu yang frostbite. Nah, apa beda frostbite dan frostnipe? Nah, ini dia ya. Nah, frostnipe ya, keadaan beku jaringan tubuh akibat terpapar dingin yang dapat menimbulkan kerusakan jaringan. Bentuk paling ringan biasanya mempengaruhi lapisan atas kulit dan cenderung pada organ yang jauh dari pusat tubuh. Nah, jadi yang ini kalau ini nih eh, dia ini seperti ini daun telinga, hidung, pipi, jari dan ibu jari, tangan, kaki. Frostnipe ini bisa terjadi pada suhu sekitar 15 derajat Celcius. Nah, ini 15 derajat Celcius. Kalau yang tadi frostbite tadi itu minus 15 derajat Celcius. Minus ya. Minus. Nah, kalau ini di 15 derajat Celcius. Nah, ya, jadi itu. Nah, ini bahayanya nih. Nah, ini juga di tempat penyimpanan ya, makanan beku. Ini ya 15 menit nih, ya. Nah, lalu kemudian bagaimana tanda gejalanya? Hampir-hampir sama. Ini ada mati rasa ya. Kemudian rasa kaku atau beku terutama daerah yang terpajan langsung dengan udara dingin. Jadi rasa-rasa beku gitu ya. Ini lama. Kemudian pucat, dingin, kram, kaku otot. Nah, ini nggak bisa dingin nih. Sering-sering nih ya. Pucat, dingin. Nah, bagaimana pertolongan pertamanya? Jadi sama tadi juga ya. Jadi kalau yang lingkungan dingin ini mirip-mirip juga ya. Jadi dibawa ke daerah hangat, ya, lepaskan pakaian basah, beri selimut tebal, kasih minum cairan hangat, ya, teh manis, ya, coklat hangat. Nah, biar jika disadar, nah ini juga sama ya. Sama tadi frostbite dan frostnipe untuk untuk pertolongan pertamanya. Namun yang membedakannya itu tadi suhunya, suhu terpapar suhunya bagaimana, ya. Nah, ini dibawa rumah sakit. Nah, lalu kemudian ada transfood. Nah, ini yang masalah lain, ya, masalah lain bukan diakibatkan beku atau bukan beku, tapi yang ini, ya, ini disebabkan oleh, nah, ini juga salah satu karena lingkungan dingin ya. Transfood ini juga dikenal dengan kaki parit yang terjadi ketika terekspos air yang dingin dan kurang bersih dalam waktu cukup lama. Ya, ini pekerja-pekerja yang terendam air dingin nih ya, terendam air dinginnya tapi yang cukup lama ya, dingin ya. Tanda dan gejalanya, kaki terasa gatal dan kesemutan. Ini lebih ringan daripada frostnipe ya. Suhunya juga lebih inilah, mungkin di 20 derajat lah ya. Nah, kaki terasa gatal dan kesemutan, kemudian terasa sakit, kaki membengkak, terasa dingin dan terlihat bernoda, kaki terasa, ini kan bagian kaki ya, jadi kaki-kaki semua nih, kaki terasa berat, tertusuk atau baal, kaki terlihat memerah dan terasa hangat, kulit kaki terasa kering, kaki memiliki lepuh yang diikuti oleh kematian jaringan. Ini kalau udah parah sekali ya. Jadi ini kalau ini berarti di mana nih ya? Jadi berarti yang ya sama tadi yang pengolahan ikan ya, pembuat pekerja buat batu es ya, batu es untuk ini daging-daging apa namanya, ikan yang untuk dikotakin gitu ya, untuk dikirim kemana-mana itu pakai es. Nah, es pembuat batu esnya ini ya. Nah, bagaimana ininya P3K nya sama ya. Ini hangat, beri selimut tebal, minum cairan hangat juga ya. Jika sadar, lakukan sebagai luka bakar. Nah, ini juga ya. Jadi hati-hati dengan kakinya ini, jangan terlalu digosok. Kalau dia dingin ya diselimutin, cukup diselimutin saja, dibawa ke daerah hangat. Nah, dibawa ke rumah sakit nih kalau perlu. Nah, kemudian ada chilblains. Ini tadi bukan beku. Nah, ini ya, ini yang disebabkan bukan beku. Nah, penyakit chilblains ini adalah peradangan yang menyakitkan pada pembuluh darah kecil di kulit yang terdiri dari respon terhadap paparan berulang terhadap udara dingin tetapi tidak membeku. Nah, ini ya, jadi dia sudah terpapar, pekerja yang sering terpapar dengan udara dingin berulang, dia bakal kena penyakit chilblains ini. Nah, chilblains
juga sering disebut dengan pernio. Chilblains dapat menyebabkan gatal, bercak merah, bengkak dan melepuh di tangan dan kaki. Ya, ini jadi ada gejalanya merah nih, bercak-bercak merah, gatal ya. Nah, chilblains biasanya kalau yang tadi foot tadi itu kan di kaki, kalau ini nih bagian ya, nih di bagian-bagian tertentu nih ya, tangan gitu ya. Nah, chilblains ini biasanya hilang dalam 1 hingga 3 minggu, terutama jika cuaca menjadi lebih hangat. Jadi dia bisa muncul di dingin, tapi nanti sudah hangat dia akan hilang. Nah, chilblains biasanya tidak menyebabkan cedera permanen, tetapi dapat menyebabkan infeksi yang menyebabkan kerusakan parah jika tidak ditangani. Karena dia tadi sudah gatal kan, digaruk tuh ya, bercak merah juga, bengkak dan akhirnya melepuh. Nah, melepuh kemudian ini terjadi luka jika tidak segera di apa namanya tidak diobati akan menyebabkan infeksi. Nah, gitulah kira-kira ceritanya. Nah, bagaimana gejalanya? Ya, ini dia. Karena dia dingin tadi maka akan terjadi gatal berulang. Lalu kemudian peradangan yang menyakitkan karena tadi kan pembuluh darahnya ya. Pembuluh darahnya. Nah, ini lalu kemudian terjadi pembengkakan. Nah, ini kan karena dingin pembuluh darahnya itu kan menutup. Nah, maka ini yang bahaya ya. Jadi darah tidak ada sirkulasinya lagi di situ ya, tidak bisa membawa antibodi ke situ. Nah, dia kemudian meradang lah di situ ya. Nah, pembengkakan, bengkak karena radangnya tadi. Nah, lalu berugang kecil, kulit yang merah dan gatal di kulit dan sering terjadi di kaki atau tangan. Nah, ini ya, kaki atau tangan. Kemungkinan bisul pada kulit berarti bisa infeksi, ya infeksi lah karena tadi ya. Lalu menyebabkan pembengkakan kulit karena infeksi juga, menimbulkan sensasi terbakar pada kulit. Perubahan warna kulit dari merah menjadi biru gelap disertai dengan rasa sakit. Nah, ini ya berarti sudah ini dia ya, hitam lah, biru biru merah jadi biru gitu ya, kayak dicubit ya, biru gitu ya. Nah, inilah dia, padahal nggak diapa-apain ya, cuman karena terpapar dingin. Nah, penyebabnya apa? Nah, ini dia. Pertama adalah pakaian yang ketat. Memakai pakaian ketat dalam cuaca dingin dan lembab bisa membuat Anda lebih rentan terkena chilblains. Nah, hati-hati ini ya. Apalagi yang mau pergi ke luar negeri yang di daerah berapa musim ya, kemudian pas di musim dingin pakai kayak gini ya udahlah. Nah, lalu yang kedua, jenis kelamin dan berat badanmu ya. Perempuan dan memiliki badan yang kurus lebih mungkin terkena kondisi ini ya. Jadi karena dia kurus tadi, nah ini juga ya bahayanya. Nah, lalu kemudian lingkungan dan musim ya, chilblains kurang kurang mungkin di daerah atau tidak mungkin terjadi di daerah yang chilblains kurang mungkin di daerah yang lebih dingin dan lebih kering karena kondisi hidup pakaian yang digunakan di area ini lebih protektif terhadap dingin. Jadi maksudnya kalau orang chilblains ini tidak terjadi pada orang yang hidup di lingkungan atau yang tinggal di lingkungan dingin. Karena apa ya, mereka sudah sudah tahu kondisinya gitu ya. Sudah tahu kondisinya seperti itu ya, mereka tidak akan buat seperti itu ya, dari turun temurun lah ya. Dan mereka bajunya juga nggak ketat-ketat ya, kemudian dia sudah tahu cara ininya, penyesuaian lagi. Nah, yang sering terjadi ini berarti yang di luar daerah ini atau datang ke situ gitu ya. Kemudian memiliki sirkulasi yang buruk. Orang dengan sirkulasi yang buruk cenderung lebih sensitif terhadap perubahan suhu, membuat mereka lebih rentan terhadap chilblains. Bajunya nih ya. Nah, ini juga ya, sirkulasi yang buruk nih. Lalu kemudian telah didiagnosis dengan penyakit Raynaud. Nah, orang yang dengan penyakit Raynaud lebih rentan terhadap penyakit chilblains. Kondisi ini adalah salah satu kondisi yang dapat menyebabkan luka. Tetapi Raynaud syndrome ini menyebabkan berbagai jenis perubahan warna kulit. Nah, ini ya. Jadi memang rata-rata ini yang terjadi ya, paling sering terjadi ini bukan dari orang dari dalam terbiasa di lingkungan dingin atau di daerah lingkungan dingin, tapi ini orang di luar dari lingkungan dingin. Nah, jadi seringnya munculnya chilblains ini terjadi pada orang yang ya misalkan kita yang dari Indonesia kemudian datang ke sana,
ke daerah dingin, ke Eropa sana misalkan lagi musim dingin. Nah, itu yang sering terjadi. Yang lain ya ini yang kalau kena Raynaud syndrome ya. Nah, bagaimana P3K-nya? Ini hampir sama dengan yang hipotermia tadi. Jadi pindahkan ke area hangat lalu dikonsultasikanlah dengan dokter. Nah, bagaimana pencegahannya? Hindari atau batasi paparan terhadap dingin. Jadi kalau nggak perlu kali keluar rumah, yang jangan keluar rumah karena dingin tadi ya. Lalu kemudian lapisi pakaian longgar dan kenakan sarung tangan dan alas kaki hangat dan kedap air. Ya, karena Chilblains ini memang suhunya juga tidak terlalu ini sekitar 20-an ya, 20 derajat ya. 20 atau di bawah itu ya, tapi ya inilah ya. Nah, tutupi semua kulit yang terbuka selengkap mungkin saat pergi keluar di cuaca dingin. Nah, ini makanya kalau mau jalan ke sana kan ada baju khususnya, kemudian ada sarung tangannya ya. Nah, jaga tangan kaki dan wajah dengan kondisi yang kering dan hangat. Nah, ini jangan sampai kena air ya, basah gitu ya. Nah, kemudian jagalah agar rumah dan tempat kerja Anda nyaman, hangat. Ya, jadi makanya orang di daerah sana itu kan kalau di musim dingin dia punya tungku api ya. Jadi bisa bakar dalam rumah gitu, bakar kayu dalam rumah. Nah, itu bisa menghangatkan seperti itu. Hindari kebiasaan merokok. Nah, ini pencegahannya. Jadi merokok itu kan bisa mematikan jaringan tuh ya. Nah, itu juga salah satu. Ya, jadi orang hindari kebiasaan merokok. Ini dia ya limitnya ya, TLV-nya. Nah, ini silakan dilihat saja dan dibaca saja ya. Nah, kemudian faktor risiko cedera dingin. Nah, ini dia ya. Jadi penyebabnya itu adalah dingin. Nah, hostnya siapa? Ini ya apa namanya? Physical condition yang buruk ya. Kelelahan, kemudian umur ya, ini penyebabnya ya. Di apa namanya? Didukung lagi nih kelelahan, ya fatigue ya. Kemudian umur ya, usia sangat muda dan sangat tua. Ini juga bahaya. Jadi anak-anak juga berisiko nih kena cedera dingin. Inadequate kalori intake. Nah, ini terjadi tidak apa namanya? Gangguan intake kalori, kemudian cedera, injury ya. Ini akut chronic illness, ada penyakit apa namanya? Kronik atau akut. Nah, ini seperti angina or cardiovascular disease atau gangguan kardiovaskular jantung nih ya. Nah, kemudian previous cold injury. Nah, ini ada cedera sebelumnya, cedera dingin sebelumnya gitu. Lalu kemudian lingkungan. Nah, ini ya angin ya, kelembaban, kemudian durasi terpapar ya, dan aktivitasnya dan protective clothingnya. Jadi bajunya itu apa pakaian digunakannya itu ya, jadi tergantung. Jadi inilah faktor resikonya. Jadi kan semakin tipis misalkan. Nah, itu juga ya, atau kecepatan angin ya, ada angin tambah dingin lagi. Lalu kemudian kelembabannya ya juga, dan durasi terpapar ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau ini bila perlu tak usah keluar gedung pakai heater di ruangan. Jadi kalau misalnya ya itu tadi, kalau di lingkungan dingin ini kalau nggak perlu amat ya nggak usah keluar gitu. Ya, nggak perlu amat nggak usah keluar. Nah, apabila mendesak ada pekerjaan tertentu di luar rumah, di luar gedung ya. Nah, gunakanlah baju ya, bajunya baju inilah ya, baju khusus untuk dingin gitu ya, jaketnya apanya gitu ya, jubahnya ya. Lalu kemudian tutup kepala, jadi pakai tutup kepala, sarung tangan, pakai sarung tangan, sepatu boot yang sesuai ya, yang betul-betul sesuai ukurannya lah gitu ya. Nah, kemudian sesuaikan lama kerja dengan suhu lingkungan dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Jadi sesuaikan ini suhunya berapa ya, kemudian jenis pekerjaannya berat atau enggak. Kalau enggak ya udah enggak usah dikerjain lah gitu ya, kalau memang lama atau bisa terpapar lama. Nah, ini kita harus perhitungkan dulu apa yang mau dikerjakan. Lalu kemudian yang ketiga, periksa tiap 15 sampai 20 menit bagian tubuh yang terpajan. Jadi harus periksa nih 15 sampai 20 menit setelahnya harus periksa nih setiap 15 sampai 20 menit nih. Tubuh yang terpapar, tangan misalkan ini periksa masih terasa enggak gitu sarafnya ini enggak ya. Nah, dengan cara ini digosok, pijat bagian tersebut. Nah, ya, gosok, pijat.
Nah, lalu kemudian minum makanan minum makan atau minuman makanan yang berkalori tinggi. Nah, ini susu coklat panas. Nah, ini kan orang-orang sana kan di daerah dingin itu kan seperti ini dia, susu coklat panas. Nah, ini kalorinya tinggi sekali gitu ya. Nah, sebaiknya perusahaan memilih pekerja yang berasal dari daerah dingin untuk pekerjaan yang dilakukan di lingkungan dingin. Nah, ini dia. Karena apa? Ya, itu tadi ya. Tubuh kita kan sudah sudah beradaptasi ya. Manusia yang sudah beradaptasi itu lebih enak dia kerja di lingkungan dingin kalau memang dia berasal dari lingkungan dingin. Ya. Berarti kayak misalkan mengolah batu es ya, atau menyimpan makanan itu, nah itu berikanlah kepada dipekerjakanlah orang yang berasal dari daerah dingin ya, Eropa dari mana gitu ya. Nah itu. Nah, lalu kita masuk ke getaran. Nah, ini kita bahas getaran tangan dan lengan, lalu kemudian seluruh tubuh ya. Nah, kita bahas dulu terkait dengan getaran. Apa itu getaran? Getaran adalah gerakan osilasi yang ditimbulkan oleh suatu benda. Nah, osilasi ya. Vibrasi adalah getaran suatu massa terhadap satu titik yang tetap. Ya. Jadi ini gerakan osilasi ya. Nah, berapa namanya ya? Nah, kemudian bunyi adalah vibrasi yang mempengaruhi sel-sel pendengaran. Jadi memang ini yang kemarin kita bahas ya. Jadi suara atau bunyi atau bising itu juga kontak erat dengan vibrasi ya, atau getaran. Jadi saling ini dia ya. Ada bising di situ pasti ada getaran, seperti itu. Itulah kaitannya. Nah, lalu kemudian transmisi penjalaran. Nah, karena getaran ini bisa menjalar ya dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara ada medianya. Nah, bisa ke seluruh tubuh, whole body. Nah, faktor yang mempengaruhi efek getaran pertama adalah titik aplikasi ke tubuh. Nah, titiknya di mana nih getarannya? Nah, arah ke tubuhnya semakin dekat atau semakin jauh gitu kan. Nah, lalu kemudian arah aplikasinya, arahnya bagaimana, arah getarannya itu kemana. Frekuensi osilasinya semakin tinggi kah atau semakin rendah. Kemudian akselerasi osilasinya bagaimana. Lalu durasi efeknya berapa lama dia, dan resonansi pembasahan. Nah, ini ya. Ini yang pengaruh efek getaran. Lalu sumber pajanan. Nah, dari mana saja nih getarannya nih muncul ya sumbernya. Pertama itu berbagai mesin yang menghasilkan bising. Biasanya juga menghasilkan getaran ini. Bising erat kaitannya dengan vibrasi. Jadi kalau ada bising biasanya menyebabkan getaran. Ya, getarannya juga ada di situ gitu. Kemudian segmental. Nah, misalkan ini bagian-bagian ya, misalkan getaran di tangan ya. Nah, itu berarti misalkan pakai bor tangan, nah itu getaran di tangan, gerinda, gergaji, nah itu di bagian-bagian tertentu ya. Nah, ya, seperti itu. Bor tangan, gerinda, itu kan bagian-bagian tangan saja. Kalau seluruh tubuh biasanya ini adalah alat transportasi. Seperti kapal, helikopter, mobil, bajai ya. Nah, ini kan terasa ke seluruh tubuh. Kalau yang tadi segmental ini kan cuman hanya sebagian saja, tangan kah, kaki kah gitu ya. Nah, itu kalau yang ini seluruh tubuh dah nih. Ya. Kemudian bagaimana pengukurannya? Ya. Getaran sama bising itu sering terjadi. Jadi getaran yang diterima tubuh itu bisa segmental atau total whole body, tergantung, bisa dua-duanya pula malah. Dan atau ya. Nah, itu. Nah, gangguan fungsi. Jadi kalau getaran ini menyebabkan gangguan fungsi metabolisme ya sel dan saraf. Alat ukurnya apa ya? Alat ukurnya vibration meter ya. Jadi ini bisa mengganggu saraf nih ya, vibrasi ini. Nah, ini dia ya. Jadi TLV-nya jadi atau NAB-nya lah gitu ya. Total paparan sehari 4 sampai 8 jam. Ini frekuensinya 4 ya. Nah, ini ya. 4 meter per sekon. Nah, ini dibaca saja. Nah, apa saja penyakitnya? Ini ada pertama ada hand arm vibration syndrome. Ya, jadi ini terkait dengan tangan nih, ya, sindrom akibat getaran nih di tangan.
Pertama itu ada vibration index white finger, atau ya, biasanya disebut white finger atau tangan jari putih ini. Satu keadaan yang sering ditemukan pada operator yang memakai alat genggam bervibrasi. Ya seperti tadi yang bocor tadi itu ya. Nah, vibrasi dapat menyebabkan perubahan pada tendon, otot, tulang, dan sendi, dapat mengenai sistem saraf. Secara bersama-sama, efek ini dikenal dengan hand-arm vibration syndrome. Ya, jadi dia itu tadi getaran ini bahaya ya, tendon juga gitu. Tendon tahu ya, antara penyambung otot ke ke tulang. Nah, kemudian ototnya juga terganggu, tulangnya, sendinya ya. Nah, kemudian saraf ini tadi ya, mengganggu ya. Nah, gejalanya bagaimana? Gejala-gejala vibration ini ya, white finger ini akan memburuk jika tangan terpajan dingin. Nah, sudah dia gangguan sarafnya akibat getaran tadi, ditambah lagi dingin, ada makin parah biasanya itu. Nah, ini ya, jadi pekerja yang terkena hand-arm vibration syndrome biasanya dia mengeluhkan attack of whitening ini ya, one or more finger when exposed to cool. Nah, ini jadi terasa sakit ini ya, ada di jari-jarinya ya, terasa dingin. Nah, kemudian kelihatan putih gitu ya. Jarinya biasanya kalau jari kita ini kan merah ya, merah, tapi kalau ditekan gini kemudian putih, habis itu lama dia balik lagi. Nah, itu dia tingling and loss of sensation the finger. Nah, ini juga ya, ada sensasi di jari-jarinya, jari-jari itu, jari pekerja tadi. Loss of link touch. Nah, ini juga nyentuhnya juga terasa gimana gitu ya. Nah, kemudian sakit ya, pain and cold sensation, terasa dingin, sakit. Nah, di jari-jarinya ini ya. Itu pun secara periodik ya. Kemudian loss of grip strength. Nah, ini juga ya. Kemudian bone in finger right. Nah, ini juga ya. Nah, ini cara ngetesnya ya. Ini terkait dengan white finger. Nah, faktor yang mempengaruhi timbulnya gangguan kesehatan akibat getaran ini adalah pertama, karakteristik getarannya bagaimana, lalu kemudian intensitas getarannya, kemudian jadi ini karakteristik getarannya apakah tadi secara terus menerus atau bagaimana, putus ya, kemudian intensitas getarannya bagaimana, lama atau sebentar ya, kemudian total waktu pajanannya berapa lama, kemudian lama pajanan ini dia continue atau terputus-putus. Nah, itu tadi ya, lama pajanannya, total waktu pajanannya. Nah, efek whole body ini kalau efek seluruh tubuh terhadap kesehatan. Jadi kalau orang yang karena getaran seluruh tubuh ini bisa menyebabkan, pertama itu adalah fatigue, kelelahan. Ini yang dialami oleh supir-supir tadi ya, supir-supir mobil itu kan mesinnya di bawah, supir truk itu kan mesinnya di bawah bangku ya, itu terasa kali itu getarannya. Nah, itu bisa menyebabkan kelelahan. Insomnia, susah tidur nih. Stomach problem, sakit kepala nih. Kemudian irama jantungnya nih ya. Nah, ini dia oksigen uptake and respiratory rate. Nah, ini juga ya, terkait respirasinya, pernapasannya, change in blood dan urin. Nah, ini ya, pertukaran darahnya ya, urin terganggu nih. Vibration sickness. Nah, ini ya, dan decreases performance ya, penurunan performa lah ya. Ini dia getarannya ya, frekuensi getaran. Nah, ini ya. Lalu kemudian dari getaran kemudian kita masuk ke faktor fisika lainnya, yaitu perubahan tekanan. Nah, tekanan udara ya. Nah, ini biasanya dikatakan juga tekanan atmosfer ya. Nah, 1 psi
sama dengan 2 atmosfer atau 3 ATA. 1 ATA dibaca alat ukur tekanan 0. Nah ini ya, jadi tekanan. Jadi biasanya juga di pompa itu kan PSI biasanya dipakai ya. Nah, sama dengan 2 atm, ya 2 atmosfer 30. Nah, lingkungan tekanan rendah dan tinggi. Ini sumber pajanannya. Kalau di tekanan rendah itu terjadi pada penerbangan astronot ya. Jadi pendaki gunung juga ya. Atau misalkan kita jalan ke daerah-daerah tinggi, ini juga akan terasa nih tekanan rendah. Kemudian yang tinggi, ini juga terkait tekanan rendah di ketinggian. Pekerja industri pariwisata yang melakukan perjalanan ke daerah pergunungan. Nah, ini juga ya, sama nih. Ini rendah. Nah, ini pajanan hipobarik ya. Jadi setiap peningkatan ketinggian 5.500 meter, tekanan udara berkurang setengahnya. Jadi berapa nih? Kalau misalkan 4, nah, kurang setengahnya berarti tinggal 2 gitu ya. Nah, jadi ini 5.500 meter. Tiap 5.500 meter. Nah, lingkungan tekanan rendah saat terbang. Ini dia ya. Kita kalau yang pernah naik pesawat nih tahu lah nih. Saat terbang, tekanan udara akan turun. Nah, tekanan di telinga tengah lebih tinggi dari luar. Jadi akan terasa agak lain di telinga. Ini jadi nanti caranya adalah dengan cara refleksi menelan. Ya. Lalu kemudian tekanan udara yang luar dan dalam akan telinga dan dalam telinga sama. Jadi caranya itu tadi. Kalau terasa agak lain di telinganya pas naik pesawat ini, lagi take off nih pesawatnya, lagi terbang, kemudian naik meningkatkan ketinggiannya. Nah itu aja, kalau udah terasa lain di telinga, nah kita refleksi aja menelan. Nah, akan perbaiki, akan disamakan lagi antara tekanan udara luar dan tekanan telinga. Kemudian bila tidak menelan akan terjadi gangguan pendengaran ya. Nah, kemudian kadar O2 turun, oksigen turun. Nah, ini akan meningkatkan frekuensi nafas, jadi naik. Nah, risiko untuk penderita asma. Makanya penderita asma ini tidak disarankan untuk mendaki gunung atau apa ya. Nah, kalau misalkan dia sudah, kalau di pesawat ini masih ada pertolongan pertamanya. Ya, bawalah alat ininya ya. Nah, kemudian saat mendarat, nah ini mulai lagi, balik lagi dia, nanti akan terjadi gangguan di telinga, di tekanan udara naik. Nah, kemudian ada tubuh pun beradaptasi. Lalu kita dengan cara ya kita menelan lagi tadi, refleks menelan, dan tekanan telinga pun akan disesuaikan. Nah, bila tidak menelan maka tekanan dari luar ke dalam telinga tengah akan kuat, lalu kemudian telinga akan sakit ya. Ini saat mau landing nih biasanya sering terjadi nih ya. Nah, ini kalau yang tadi hipobarik, nah ini hiperbarik adalah tekanan tinggi ya. Ini berada di dalam laut. Nah, ini levelnya jadi di 10,3 meter, ini masuk 1 atmosfer. Nah, kemudian di atas bawah dalam lagi 2 atmosfer gitu ya. Ini hati-hati nih untuk penyelam biasanya nih. Nah, lingkungan tekanan tinggi, sumber pajanannya di darat. Kalau di darat ya, itu seperti di tunneling project yang memerlukan menggunakan udara yang dimampet. Nah, ini hati-hati di daerah misalkan pakai ini. Penggunaan caissons untuk bekerja dalam tanah yang penuh dengan air. Ini juga ya, kayak ya menggali, ya bikin selokan, bikin saluran air tapi dalam tanah gitu ya. Bikin lorong-lorong gitu ya, penambang. Nah, ini juga nih ya. Nah, stop hyperbaric chamber ya, saat mengobati pasien. Nah, ini juga, ini yang di darat. Nah, kalau di air ya ini dia pada penyelam ya, yang tahan napas. Nah, ini ya, jadi tidak pakai ini biasanya penyelam tradisional atau penyelam menggunakan gas terkompresi.
Ini biasanya instruktur siswa saat apa namanya, diving ya, menyelam gitu ya. Nah ini, atau penyelam saat mendukung eksplorasi minyak. Nah ini kalau misalkan penyelam yang mengelas ya. Dan bahkan ada kalau di TNI itu kan ada pasukan khusus Kopaska ya, kalau pasukan katak. Nah ini juga mereka nih ini ya, berlatih ini dia ya. Divers di daratan yang memeriksa bendungan. Nah ini juga ya, jadi kalau masuk ke dalam air. Nah, lalu kemudian waduk, pembersihan filter, memelihara tambak ikan, pembongkaran di bawah air. Nah ini tim SAR melakukan pencarian di sungai. Nah ini ya, ini sumber pajanannya. Nah eh, ini ada hukum fisika terkait dengan tekanan pada tubuh waktu menyelam. Nah, menurut hukum Henry dan Dalton, jadi tekanan parsial oksigen dan nitrogen meningkat jumlah oksigen dan nitrogen yang memasuki darah dan jaringan juga meningkat. Jadi jika tekanan meningkat, maka jumlah nitrogen dan oksigen yang kita hirup itu juga masuk ke darah, ke jaringan juga meningkat, maka akan terjadi keracunan oksigen dan keracunan nitrogen atau narkosis. Kemudian menurut hukum Boyle, waktu menyelam tekanan meningkat, volume udara berkurang. Volume udara yang berkurang dalam ruangan tertutup dapat menciptakan efek vakum. Jadi terjadi baru trauma ya. Nah, lokasinya di mana? Ini ada di telinga ya. Jadi udara di tengah-tengah ini terkompresi sesuai hukum Boyle. Untuk mengatasinya, jadi kita harus menelan, mengunyah, manuver ya, manuver. Jadi berbalik atau bermanuver lah di dalam air itu ya. Nah kemudian agar tuba ini bagian telinga tadi terbuka sehingga tekanan menjadi sama. Jadi penyesuaian lah gitu ya. Jika tidak dilakukan maka akan terasa penuh dengan telinga terasa penuh dan nyeri ya, tajam sekali seperti ditusuk, dan gendang telinga dapat pecah. Nah hati-hati nih, bakit timbul lagi ada budak nih gitu ya. Atau telinga tengah penuh berisi darah, cairan yang tidak dapat dikompresi untuk menyamakan tekanan yang terjadi paling sering ini pada kedalaman 10 sampai 20 kaki pertama. Jadi itu tadi ya, risiko untuk penyelam yang bekerja dengan di dalam tekanan tinggi ini ya, ini dia. Kemudian ini terkait dengan telinga, sinusnya, hidungnya. Ini terjadi jika lubang sinus kerongga hidung terhambat. Timbul nyeri pada daerah sinus yang terkena, dapat terjadi edema atau pendarahan, pembengkakan dan pendarahan lapisan mukosa sinus. Jadi nanti akan setelah ini kena mimisan lah gitu ya. Nah ini makanya nih penyelam diajarkan untuk membersihkan telinga mereka saat menyelam. Sebelum menyelam itu dibersihkan telinga. Kemudian yang menekan gas ke telinga tengah untuk mencegah kolaps ya. Nah lalu jika pemerataan ini tidak dilakukan akan terjadi pemerasan telinga. Catatan bahwa gendang telinga ditarik dan tabung exhaust tersumbat oleh darah ini ya. Ini tadi. Jadi kalau tekanannya sudah kuat kali, nah ini bisa hancur nih sama ini, terjadi pendarahan di sini tersumbat. Nah udah ya. Ini makanya jadi diajarin deh gitu ya, gimana mengapain bermanuvernya, kemudian menyesuaikannya gitu ya. Jadi orang yang tidak pernah menyelam, nah ini harus dilatih dulu gitu. Nah jadi tidak bisa sembarangan menyelam di kedalaman yang sangat-sangat dalam gitu ya. Nah, hukum Boyle menyatakan bahwa volume gas berbanding terbalik dengan tekanan absolut ketika suhu konstan. Oleh karena itu, penyelam diajarkan untuk menghembuskan nafas pada saat ke permukaan. Jika tidak, udara yang mengembang dapat memecah alveoli yang halus. Nah, ini. Jadi saat menaik lagi dia harus melepaskan udaranya gitu. Nah ini tekanannya, bayangkan nih, 33 kaki, ada 2 atmosfer, 2 ATA, 3 ATA. Nah ini ya, jadi cara menyelamnya semakin ke dalam kita tekanannya semakin kuat ya.
ini ya. Jadi pada tubuh jika naik ke atas terlalu cepat, ini penyelamnya harus dilatih nih ya. Nah, hukum Boyle, volume gas yang ada di rongga dada, kulit, saluran gastrointestinal akan bertambah. Jadi barotrauma nih ya. Nah, kemudian hukum Hendry, gas-gas yang terlarut dalam darah akan membentuk gelembung. Ini yang bahaya ya. Sebenarnya kan di dalam darah itu kan nggak ada gelembung ya. Kalau ada gelembung itu bahaya. Nah, gelembung yang dapat terbentuk dari bagian tubuh, jadi decompression sickness. Nah, ini DCS ini yang kalau seandainya sampai ke otak, nah ini bahaya, terjadi gelembung ya. Jadi karena tekanannya tadi, nah ini udara yang ada di dalam darah kita itu akan membentuk gelembung ya. Gas-gas yang ada dalam darah kita itu akan membentuk gelembung. Nah, ini yang bahaya karena terkompres tadi ya. Nih. Nah, lokasi barotrauma ya. Jadi ini ada dari paru-paru ya. Kemudian ini pneumotoraks, nah ada di kulit ya. Kemudian barodentalgia ya. Kemudian saluran lambung nih, gastrointestinal, saluran pencernaan. Lingkungan tekanan tinggi ini sensory inputnya ini jadi pendengaran cepat rambat bunyi di air 4 kali lebih cepat daripada di udara, jadi sulit melokalisasi bunyi. Peningkatan densitas udara dan peningkatan impedans telinga tengah yang menghambat konduksi udara, kehilangan 40 desibel. Jadi dia bisa bahaya nih. Nah, pada ini kalau di pendengaran tadi ya. Kemudian penglihatan, pada kedalaman 10 meter di air jernih, 60% cahaya terfiltrasi, hanya 40% visible light. Jadi makanya kalau di kedalaman ini dalam laut itu mulai gelap. Hilangnya penglihatan warna. Bila kedalaman meningkat, maka mula panjang gelombang, panjang spektrum merah difiltrasi dan ikut biru. Nah, ini terkait dengan sensor input tadi ya, mata penglihatan kita. Nah, objek yang terlihat 25% lebih besar dan lebih dekat karena indeks refraksi dari cahaya meningkat 1,3 kali daripada di udara ini. Kemudian ada thermal transfer. Nah, ya itulah tadi. Lalu kemudian ini ada no decompression limit. Jadi ada batas batas tanpa dekompresi ya. Adalah satu batasan waktu ya. Jadi NDL itu adalah waktu maksimal di mana seorang penyelam dapat menghabiskan waktu di bawah air dan tetap dapat langsung naik ke permukaan tanpa perlu berhenti secara periodik. Jadi ini ada waktu maksimalnya. Ya, jadi bisa nyelam, balik langsung naik lagi. Nah, itu ada batas waktunya. NDL ini bervariasi dari satu penyelam ke penyelam lainnya. Seorang penyelam yang berada di bawah air lebih lama dari NDL untuk penyelamannya tidak dapat secara langsung naik ke atas permukaan, tapi harus berhenti secara periodik ketika dia naik untuk menghindari risiko terjadinya decompression sickness yang tadi itu gelembung di dalam aliran darah. Jadi ini ya, kalau seorang penyelam yang berada di bawah air lebih lama ini dari NDL, nah, kalau dia melewati NDL-nya ini dia harus tidak boleh langsung timbul gitu ya, tidak boleh langsung ke permukaan, tapi harus bertahap lah gitu ya supaya tidak terjadi decompression sickness. Nah, seorang penyelam tidak boleh melebihi NDL tanpa pelatihan khusus dalam prosedur dekompresi ini juga ya. Dia harus dilatih dulu ya. Orang kalau Kopaska ini udah mantap kali nih ya, udah tahu dia, dilatih ini juga. Nah, yang menentukan NDL, nah nitrogen adalah faktor yang menentukan NDL. Jadi gas yang kita hirup itu kan sebenarnya tidak hanya udara, oksigen saja, tapi ada nitrogen, ada CO2 dan ada banyak lagi lainnya. Nah, inilah ya, kita hirup. Nah, gas nitrogennya ini jadi faktor penentunya. Jadi di bawah air tubuh penyelam menyerap gas nitrogen yang terkompresi di udara pernapasannya ya tadi. Nah, lalu nitrogen terkompresi ini terperangkap dalam jaringan tubuh penyelam. Ketika penyelam naik ke atas, nitrogen yang terperangkap ini secara perlahan-lahan akan mengembang ya.
terperangkap, dia akan balik lagi. Nah, tubuh penyelam harus eliminasi nitrogen tersebut sebelum nitrogen tersebut mengembang sampai pada titik di mana nitrogen tersebut membentuk gelembung. Jadi ini tadi makanya bertahap dulu naiknya supaya jangan sampai dia membentuk gelembung. Ini diceritanya tadi kenapa terjadi gelembung gas tadi, ya. Nah, lanjut. Nah, jika seorang penyelam menyerap terlalu banyak nitrogen, maka dia tidak dapat naik secara normal. Karena semakin lama tadi di atas melebihi NDL, maka ini tidak boleh langsung naik secara normal, ya. Jadi harus bertahap nih. Dia harus karena dia tidak dapat mengeliminasi nitrogen, ya, nitrogen tadi yang terperangkap tadi mengembang, nah itu secara cukup cepat untuk mencegah decompression sickness. Jadi jangan sampai, supaya inilah dia, ya, tidak nitrogen tereliminasi secara bertahap, ya. Nah, lalu kemudian ya sudah itu baru bisa naik. Nah, jadi penyelam harus berhenti secara periodik sepanjang proses naik ke permukaan. Jika kita sebut sebagai decompression stop. Jadi ada batas-batasnya sebelum dia naik ke permukaan untuk memberi waktu bagi tubuhnya mengeliminasi kelebihan nitrogen. NDL adalah waktu maksimal di mana seorang penyelam dapat menghabiskan waktu di bawah air dan tetap dapat langsung naik ke permukaan tanpa perlu berhenti secara periodik. Ini dia. Jadi ada batas NDL ini ada batasnya lah gitu, ya. Berapa lama dia bisa menyelam. Kemudian menyelam kemudian balik lagi secara normal. Kalau sudah melewati itu dia harus harus bertahap, ya. Faktor yang menentukan seberapa banyak nitrogen yang diserap oleh seseorang penyelam pertama adalah waktunya itu berapa lama dia menyelam, lalu kemudian kedalamannya kedalaman penyelaman. Nah, ini terkait dengan semakin dalam dia biasanya semakin berbahaya ini nitrogennya diserap. Campuran gas pernapasan, jadi apa saja gasnya, ya. Kemudian penyelaman sebelumnya, jadi ini sudah berapa lama dia pengalaman penyelamannya gitu, ya. Nah, semakin tinggi biasanya semakin berpengaruh NDL-nya nih. Ini itu tadi terkait dengan tekanan. Lalu kemudian radiasi. Kita ada radiasi pengion dan non pengion. Nah, ini ya, jadi dibagi dua radiasi pengion dan non pengion. Jadi sumbernya ada natural, ada buatan. Nah, sebagian besar pajanan terhadap radiasi yang mengenai manusia justru berasal dari alam. Natural, ya. Dari mana? Ya itu tadi dari matahari, ya. Itu adalah natural tuh, ya. Nah, radiasi non radioaktif. Nah, ini contohnya adalah matahari, sinar ultraviolet, inframerah, gelombang elektromagnetik. Nah, radioaktif yaitu ada itu tadi non pengion. Nah, ada SUV, ya, inframerah dan gelombang elektromagnetik. Kalau kalau pengion ini dia, ya, alfa, beta, gamma, ronsen dan radon. Nah, alat ukurnya kalau untuk non radioaktif ini ada solarimeter. Nah, hasil ukurnya dengan unit Dain per cm kuadrat gitu, ya. Kemudian radioaktif ada Giger-Muller counter nih dengan unit hasil ukurnya Curie. Nah, kita bahas dulu terkait dengan radiasi. Jadi pengertian radiasi adalah radiasi pengion, ya. Radiasi yang dihasilkan melalui disintegrasi elemen radioaktif baik secara natural maupun oleh peralatan tertentu atau reaktor dalam tubuh dapat menyebabkan ionisasi intraseluler. Nah, ini karena tadi radiasi pengion, ionisasi intraseluler, jadi terjadi ionisasi dalam sel. Jenisnya ada sinar X, sinar gamma, elektron, proton, neutron, partikel alfa. Sumbernya kalau dari alam itu berasal dari batuan, dapat memancarkan gas radon penyebab kanker. Ini ada batu, jenis batu, ini beberapa jenis batu. Kalau buatan ini berasal peralatan untuk diagnosis terapis, ya, medis, ya. Ini paling sering seperti ronsen tadi, ya,
Ada apa lagi ya, banyak ya alat-alat yang menggunakan ini. Nah, kemudian selain itu juga ada industri nuklir, reaktor nuklir ya. Nah, hamburan yang berasal dari ledakan ini, kalau misalkan reaktor nuklirnya meledak kayak di Jepang kemarin yang apa namanya, rusak atau apa ya, kayak di Jepang kemarin. Nah, akibat tsunami, nah itu dia jadinya ada pencemaran radiasi ya. Nah, itu tadi pengion. Nah, ini yang non pengion. Jadi radiasi non pengion ini adalah radiasi yang timbul tanpa adanya pelepasan partikel atom, tergantung panjang gelombangnya. Nah, contohnya nih sinar ultraviolet A, B, dan C, atau sinar yang bisa dilihat, sinar biru yang berbahaya ya, sinar laser. Nah, radiasi gelombang pendek, microwave. Nah, ini ya penyakitnya. Nah, ini sudah ada nih UV A, UVB, UVC. Ini terkait dengan bagaimana dia menembus kulit ya. Jadi yang paling ringan itu adalah UVC ya. Nah, yang paling bahaya itu UVA. Nah, radiasi non pengion ini inframerah ya. Kita bahas dulu radiasi non pengion inframerah. Targetnya adalah sel atau organ dengan cairan efek memanaskan. Jadi kalau kena inframerah ini kita akan terasa hangat ya, terasa hangat panas. Bisa menyebabkan head katarak ya. Nah, sumbernya dari peluburan baja, peluburan gelas, dan bara dan logam. Inilah ya, menggunakan api lah ini ya. Kemudian ada sinar ultraviolet. Nah, ini bisa meningkatkan risiko kanker kulit seperti melanoma dan katarak kalau kena mata. Pajanan terhadap UV meningkat akibat kerusakan ozon yang disebabkan oleh polutan CFC ya. Nah, ini peningkatan UV sendiri mempengaruhi peningkatan ozon di lapisan troposfer, lapisan di langit ini ya. Nah, ini ya. Itu tadi ultraviolet, bisa secara alami, bisa secara buatan. Kemudian ada medan elektromagnetik. Nah, ini perhatian terhadap medan listrik, medan magnet, dan medan elektromagnetik ini meningkat. Walau demikian, efek terhadap kesehatan sampai saat ini belum bisa dibuktikan, dan kalaupun ada diperkirakan sangat kecil ya itu. Lalu penerangan. Nah, ini ya, penerangan cahaya biasanya ukurannya ada lux, dipengaruhi oleh objek, derajat kontras, ukuran objek ya, besar kecilnya, derajat kontrasnya. Kontrasnya bagaimana, jelas atau enggak gitu ya, antara objek dengan sekelilingnya ya, kelihatan. Luminisasi lapangan penglihatan, lama melihat penerangan kurang. Nah, ini bisa menyebabkan kecelakaan ya, lamanya melihat. Nah, penerangan kurang bisa menyebabkan kecelakaan. Strain dan efisiensi kurang, produktivitas pun berkurang, bisa menyebabkan kelelahan juga nih. Penerangan kuat, kalau dia penerangan kurang, kecelakaan ya, kelelahan ya. Penerangan kuat ini bisa jadi silau dan kecelakaan juga. Efek lamanya ya bisa menambah minus lah, apa namanya, gangguan matanya, visus ya. Nah, minus di mata. Kemudian jenis pencahayaan itu ada alami, ada buatan. Kalau alami ya dari matahari ya, sinar matahari. Kalau buatan dari lampu dan listrik. Kuatnya pencahayaan ini, kuat penerangan, jaraknya ke bidang baca kerja, jenis pekerjaan yang dilakukan. Jadi pengaruh ininya ya, kuat pencahayaan. Pencahayaan yang tidak baik ya, tidak terjadi. Pencahayaan yang baik ya, itu yang pencahayaan yang tidak terjadi kesilauan, jadi tidak terlalu silau. Kemudian tidak terbentuk bayangan, jadi tidak ada bayangan. Nah, ini kalau pekerjaan detail nih biasanya. Ini ukuran-ukurannya ya. Nah, public area ini 20 sampai 50 lux. Nah, visual text ini 100 sampai 200. Nah, ini ya, membaca ini printed material ini 200 sampai 500 lux. Reading printed material with medium contrast. Nah, ini ukuran-ukurannya ya. Dibaca saja. Ini control room ya,
Nah, ini 325 lux general, 215 lux manual sampling point, 215 lux komposer house, 160 lux. Nah, loading tempat bongkaran rak membongkar, loading point general area 110, 32 lux. Nah, nih ya, jalan 4 lux ya. Ini silahkan dibaca saja. Nah, ini ya untuk mengatasi gelarnya tadi silau dan reduksinya. Nah, itu tadi pembahasan kita terkait dengan faktor penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh faktor fisika. Jadi yang kalau keterangan untuk penerangan tadi ya visus tadi, gangguan pada mata ya. Untuk selanjutnya ini adalah bagian video bagian kedua atau part kedua ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe video ini ya, di channel ini juga ya, karena subscribe itu gratis ya. Silahkan di subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.